Udah ambil aja. Portugal. Oke. Nah, berarti Jerman 2, Italia 1, Prancis 0, Portugal 2. Nah, kalau kita lihat distribusinya adalah begini kan. Ini bentar. Ini ya, gitu ya? Ya, turun. Grafiknya. Kebayang kan? Kebayang. Nah, artinya adalah kalau kita buat yang paling tinggi itu di tengah, kan kalau disebut normal gini. Nah, artinya pemilih terbanyak itu ada di sini. Tengah. Ini yang jarang dipilih atau memberikan skor yang terkecil. Ya. Nah, contoh berarti kan di sini itu Jerman kan? Jerman kan nilainya paling tinggi kan? Kemudian Portugal di sini kan? Atau Italia di sini Portugal. Nah, di sini kan Prancis nih. Berarti kan gini. Nah, disebut dikatakan normal adalah ketika nilai sebagian atau instrumen keseluruhan ini membentuk kurva seperti ini. Ada yang mendominasi. Kalau misalkan begini, Jermannya 1, Italia 1, Portugal 1, Prancis 1, Portugal 2. Berarti kan gini. Naik. Ini tidak normal. Karena apa? Karena instrumen yang kalian buat itu buat bingung Si penjawabnya responden. responden. Kebayang nggak sih? Bayang. Jadi distribusi normal itu adalah kita memberikan instrumen soal yang diberikan kepada siswa. Siswa itu memahami soal itu dan memilih kecenderungan yang kita arahkan. Tapi kalau misalkan terjadi kayak gitu gimana, Pak? Ya, kalau terjadi kayak gini, berarti ini distribusinya Tidak tidak normal. Nah, ada metode lain. Gitu. Yang pertama berarti instrumen yang kita buat itu tidak memenuhi aspek indikator. Harusnya kan setiap indikator ada nilainya. Kan kita membuat instrumen itu bersama indikator kan? Nah, ternyata dari 4 indikator ini hanya 1 indikator yang nilainya cukup tinggi. Setuju semua. Yang ketiganya tidak setuju semua. Artinya apa? Artinya 3 indikator ini tidak normal atau pertanyaannya yang tidak dipahami oleh responden. Kebayang nggak sih? Kebayang. Gitu. Kan kita itu membuat instrumen itu mengarahkan supaya apa? Supaya menyetujui, agree or disagree. Contoh apa indikatornya aja? Di apa? Satu aja. Keinginan untuk langsung bekerja. Keinginan untuk langsung bekerja. Kalau jawabannya iya, berarti kan jawaban kita benar. Tetapi kalau nggak ingin langsung bekerja, jawabannya adalah tidak, berarti kan bingung tuh. Maksudnya kok orang ya bukannya mau langsung bekerja tapi malah nggak mau. Nah, itu berapa yang nggak mau itu berapa? Kalau banyak yang nggak mau berarti soal kita yang salah. Tapi kalau misalkan itu kan kalau misalkan kuesioner, Pak. Yes. Kalau misalkan tes Sama. gimana kan? Kualitatif. Jadi gimana Pak itu? Contoh, itu kan berarti kan bukan kuantitatif, Iya. tapi kualitatif. Iya, Pak. Kalau kualitatif itu perlu adanya agreement atau adjustment dari expert. yang expert judgment. Iya itu. Yang expert judgment. Ya. Karena kualitatif. Oh, jadi bentar. Berarti nggak perlu normalitas, Pak? Atau gimana? Karena udah ada expert judgment. Udah nggak perlu. Oh, berarti nggak perlu ada normalitas. Nggak perlu kalau kualitatif. Oke. Tapi kalau misalkan mixed method, jarang sekali mixed method atau kualitatif dengan kuantitatif. Contoh, mixed method itu gini. Kok bedanya kuali sama kuanti tahu kan? Tahu. Contoh adalah di depan ledeng macet. Nah, kita survei nih, ternyata ada 4.000 kendaraan per hari lewat situ. Nah, berarti permasalahannya adalah 4.000 kendaraan itu tidak tertampung sehingga menyebabkan macet. Nah, itu kuantitatifnya. Hasil akhirnya adalah 4.000 kendaraan per jam melewati terminal ledeng sehingga menyebabkan macet. Kualitatifnya adalah ternyata setelah survei ke lapangan banyak angkot yang berhenti di pinggir jalan sehingga yang tadinya 2 lajur jadi 1 lajur. Itu diambil berdasarkan wawancara di lapangan. Kebayang nggak maksud saya? Itu yang dari Berdasarkan fakta di lapangan. Fakta di lapangan, makanya bentuknya kualitatif. Oke. Kalau S2, kuali dan kuanti ini gabung. Kalau S1 mau kuali atau mau kuanti.
Rata-rata ngambil kuanti karena apa? Karena kita tidak lagi membahas mengenai permasalahan di lapangan, tetapi hasil dari lapangan itu yang kita bahasakan. Kita olah lagi berarti. Yang saya bilang tadi itu, yang penting kalian itu dapat data, diolah, bisa dibahasakan. Gitu. Jarang sekali ngambil kualitatif. Gitu. Kebayang nggak? Yang masih agak bingung karena kalau kuesioner mungkin saya lebih ngerti, cuma kalau tes